Oke, kali ini saya kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari seri Aulon tipe Prime 3 yang harganya saat video ini tayang ada di 664 ribuan dan dia ada dua pilihan warna ya, hitam dan silver. Smartwatch yang satu ini layarnya pasti sudah AMOLED dengan always on display yang terbilang smooth layarnya. Strap materialnya dia sudah menggunakan stainless steel, strapnya ini benar-benar bagus sih, smooth, lancar, dan juga ini di bagian bakalnya smooth ya, tidak ada lag gitu. Di dalam paket kemasan kita lihat di sini ada user manual, kabel charger dengan magnet 2 pin, lalu masih dikasih tempered glass yang modelnya lentur ya ini. Lalu ada juga untuk pembuka strap, pemotong strap lah ya. Ini untuk mengecilkan ukuran strap karena dia modelnya stainless seperti ini. Dan yang satu hal yang saya mau notice di sini tidak ada bonus strap tambahan ya, seperti di tipe sebelumnya dapat bonus strap TPU. Biasa kan ada dua tuh, TPU maupun yang stainless seperti ini. Dari segi desain ini keren sih, warnanya hitam, modelnya round screen, dan terlihat dia punya layarnya besar ya. Kalau yang tertulis di bagian deskripsi produk, displaynya sih ini ukurannya standar 1,43 inch. Untuk kualitas displaynya sendiri juga terbilang smooth ya. Kalau saya swipe ke atas ke bawah maupun kiri kanannya ini benar-benar bagus, lancar, tidak ada lag, dan UI-nya terbilang ringan menurut saya. Kemudian di menu utama saya coba double klik. Oh, dia tidak bisa ganti menu ya atau ganti temanya gitu. Jadi fungsi double klik di tombol crown ini tidak bisa. Untuk diputar ke atas ke bawah ini bisa naik turunin dia punya tampilan UI. Dan saya merasa ada suara kliki-klikinya gitu, tetapi tidak ada haptic feedback. Tombol dia memiliki 3 fungsi ya, yang crown button di tengah, press button ada 2, yang bagian atas ini saya coba tes untuk meredupkan layar dan menghidupkannya aja. Bagian bawah ini untuk masuk ke mode sport, mode pintas ya, sport ini olahraga. Di mode olahraga dia belum ada GPS pastinya dan tampilannya seperti ini. Saya tes dia ada waktu penghitung mundur ya, timer, dan saya slide ke atas, ya dia mentoknya sekali slide begini udah habis ya. Saya slide begini untuk melihat Bluetooth Music, di sini ada pengaturan volume di bagian bawahnya. Kemudian saya slide ke kanan, dia hanya pause play dan stop. Jadi kalau untuk mengganti tema atau view UI, dia tidak bisa double klik dari crown nih. Jadi kita menggunakannya dari biasa. Di mode shortcut ini kita tinggal tap-tap aja di bagian tampilan yang tengahnya ini. Untuk di mode shortcut juga dia tidak bisa di custom atau ditambah ya, tidak bisa digeser, hanya mentok di 6 pilihan mode shortcut seperti ini. Untuk mengaktifkan mode AOD-nya, kita tinggal masuk ke dalam setting lalu pilih tampilan AOD. Di sini kalau saya lihat dia punya durasi tidak always on display menyala 24 jam ya. Jadi ada batasannya nih, waktu mulai dan waktu terakhir, waktu berakhir. Untuk tampilan AOD-nya sendiri juga terbatas ya. Dia hanya ada 2 pilihan aja, model pointer maupun digital seperti ini. Model digitalnya terlihat biasa aja ya, yang pointernya lumayan. Untuk kecerahan layar dia brightness settingnya masih manual atau custom, tidak ada auto. Kemudian waktu layar aktif dia bisa sampai ya 15 detik aja. Ini sebentar sih ya, sebentar banget menurut saya. Untuk raise to wake kita bisa aktifkan dari menu setting maupun dari menu shortcut-nya tadi di depan bisa ya. Tema ini adalah view UI yang tadi saya tap-tap di bagian menu shortcut. Untuk yang tombol bawah kita masih bisa ubah atau edit nih. Kita bisa ubah jalur pintasnya, mode pintas selain daripada workout. Masih banyak pilihan lainnya, tapi saya pilih workout aja. Di sini juga kita lihat ada yang namanya fitur rekognisi olahraga. Kita bisa aktifkan di sini. Untuk fitur settingnya sendiri terbilang cukup banyak ya tadi di awal. Tetapi ketika saya tes untuk melakukan langkah kaki seperti pedometer atau step tracker-nya, saya bandingkan dengan brand sebelah yang jadi daily driver saya merasa untuk langkahnya ini masih selisih, kurang. Selisihnya itu kurangnya sekitar 100 langkah dibandingkan dengan smartwatch yang jadi daily driver saya. Untuk di outdoor sendiri layarnya ini udah cukup oke menurut saya. Dia sudah menggunakan AMOLED yang terang ya. Saya ini keren, masih bisa terlihat dengan jelas. Cuma kalau saya pakai untuk model strap stainless-nya ini berasanya cukup berat dan bobotnya ini lumayan berasa ya karena dia strapnya ini dari stainless. Jadi seringkali ini saya ubah mengganti dengan model strap TPU dari punya saya pribadi sendiri ya. Jadi saya ganti dengan model strap TPU yang ukuran strap ini lebarnya sama 22 mm. Jadi berasa lebih ringan aja gitu. Kalau saya timbang ini berat di smartwatch-nya aja tanpa strap 38,1 gram. Sedangkan dengan strap stainless
stainlessnya ini 120 gram. Wow, lumayan berat banget ya. Untuk ketebalannya di tengah dekat heart rate sensor 12,23 milimeter, sedangkan di pinggir case-nya ketebalannya 10,91 milimeter, hampir 11 milimeter. Untuk diameter lingkarannya ini 45,65 milimeter, lug to lug 51,55 milimeter. Ini cukup besar lug to lug-nya. Yang saya suka selanjutnya dari smartwatch Aulon Prime 3 ini, dia sudah ada yang namanya sensor di bekap mati atau layar redup ya. Tetapi untuk tap to wake dia tidak bisa. Raise to wake bisa ketika layarnya AOD-nya aktif, di raise to wake itu bisa aktif. Dia punya tampilan watch face utamanya. Kita lihat-lihat di tampilan watch face pilihan bawaan smartwatch-nya ini tidak terlalu banyak banget ya Aulon seperti biasanya. Ini boleh saya install dari aplikasinya. Oh ya, untuk aplikasinya sendiri menggunakan Glory Fit Pro. Dan terlihat untuk watch face analognya belum menyapu ya, masih patah-patah. Seperti yang teman-teman tahu, aplikasi Glory Fit Pro ini terbilang oke, bagus, dan bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga ya pastinya. Di sini ada Strava dan Health Connect. Kemudian watch face tambahan dari aplikasi Glory Fit Pro ini juga lumayan banyak. Tetapi yang saya install ke smartwatch ini, saya merasa ini smartwatch-nya tidak bisa menampung banyak pilihan watch face yang di-download dari aplikasinya ini ya. Jadi dia harus dihapus terlebih dahulu untuk menginstal watch face lainnya. Jadi ada pemberitahuan seperti ini guys. Untuk Bluetooth-nya dia sudah menggunakan versi terbaru ya, 5.3 yang terbilang oke dan cepat terhubung ke aplikasi serta irit daya sih. Ngomong-ngomong soal daya, dia punya baterai, dia kapasitasnya 300 mAh. Menurut saya untuk ukuran smartwatch-nya sebesar ini, baterainya 300 mAh, ya boleh dibilang nggak terlalu besar juga terlalu kecil sih, karena dia punya ukuran display juga terbilang standar ya, 1,43 inch. Cuma hasil pengetesan saya tanpa menggunakan always on display memang itu irit banget sih. Tapi yang seperti kalian tahu ketika always on display-nya kita aktifin itu pastinya akan menguras daya baterai. Jadi saran saya kalau tidak penting banget ya di off-in aja always on display-nya. Kemudian dia punya setting brightness biasanya saya pakai di level 2 ya di indoor. Kalau di outdoor saya baru naikin, tergantung kebutuhan kita aja. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga terbilang oke ya. Saya coba tes ke Bluetooth call melalui aplikasi WhatsApp call dari Samsung. Untuk iPhone saya masih belum ada nih guys. Kemarin rusak ya iPhone saya. Saya menggunakan dari Samsung ini bisa terhubung ke aplikasi WhatsApp call, mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Kemudian notifikasi chat WhatsApp saya lihat ini tidak bisa membaca banyak karakter, hanya terpotong segini aja guys, dikit ya. Fontnya cukup bagus, tetapi saya lihat di sini tidak ada nama pengirim chat. Biasanya kan ada di atas atau bergabung dengan pesannya, tapi di Aulon ini tidak ada. Jadi saya melihatnya untuk nama pengirim ada di luar pesan, di notifikasi masuk di awalnya aja ya. Untuk fitur heart rate dia berjalan secara kontinu atau berjalan secara dinamis tanpa harus di-tap lagi, dia langsung memulai. Juga dia berjalan di background belakang ketika kita pakai smartwatch-nya. Fitur kesehatan lain seperti SpO2 ada tersedia, tekanan darah juga ada, tetapi tekanan darah ini kita harus tap untuk mengukurnya ya. Fitur breathe atau latihan pernafasan ada, stress level juga ada di sini, kita harus tap juga di bagian bawahnya. Untuk fitur kesehatannya seperti itu aja. Kemudian fitur di outdoor seperti kompas ini tersedia, tetapi saya lihat ini tidak ada mengkalibrasi dulu ya. Dia langsung memulai seperti itu. Kemudian UI kompasnya terbilang kurang smooth sih. Dia tidak ada barometer, altimeter, tidak ada ya. Fitur-fitur tambahan lainnya seperti stopwatch, ini timer ya, penghitung waktu mundur, kalkulator ada, fine phone, dan ini adalah remote kamera. Untuk remote kamera dia tersedia timer ya, waktu penghitung mundur. Jadi sekali tap dia memulainya dengan timer. Jadi tidak langsung jepret gitu. Oh ya, satu lagi fitur kesehatan ini untuk woman ya, kesehatan wanita dia tersedia dan di sini kita bisa lihat untuk cara pakainya dia harus terhubung ke aplikasinya dulu nih. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang mau saya sampaikan dari smartwatch terbarunya Aulon Prime 3 ini. Yang pertama yang saya rasakan smartwatch ini berat ya ketika dia memakai strap dari stainless steel bawaannya nih. Lebih baik saran saya kalau kamu kurang suka dengan model stainless steel seperti ini, kalian bisa ubah strapnya menggunakan strap TPU yang ukurannya sama yang penting 22 milimeter. Kemudian di bagian crown dia tidak bisa untuk mengganti tema ya. Mengganti watch face terutama yang seperti ini tidak bisa. Jadi kita harus tap dan tahan dulu. Ini untuk menggulir aja. Tidak bisa memilih langsung watch face yang kita inginkan. Lalu di bagian bezel juga terlihat ini cukup tebal ya. Dia punya bezel hitam pinggirnya ini. Kemudian saya coba double klik
di bagian crown-nya ini button-nya tidak bisa mengganti temanya atau view UI, jadi kita harus melakukannya dari mode shortcut di sini. Kalau untuk scroll-scroll seperti ini sih udah cukup presisi menurut saya crown button-nya nih, cakep. Tetapi dia tidak ada haptic feedback, getaran-getaran gitu ya, tidak ada. Lalu dia punya fitur kompas ada, Baro, Alti tidak ada. Untuk fitur kesehatannya cukup banyak, tapi saya nggak bisa bilang ini akurat 100% ya. Terlihat juga dari harganya yang cuma 600 ribuan. Dan untuk garansinya Aulon hanya memberikan 1 bulan garansi nih, garansi produsen ya. Mungkin untuk full spesifikasi dan harga terkini bisa cek linknya di deskripsi video. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan review singkat dari Aulon Prime 3 yang sudah saya gunakan sekitar 1 mingguan lebih deh. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Thanks for watching and bye.